Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi Ciracas saat ini baru hujan, jadi nggak gitu panas, seger ya. Alhamdulillah ini merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari Allah buat kita semua. Semoga antum semua juga nih sehat-sehat semua ya. Amin. Amin. Ya, baik Ustaz. Memulai diskusi sore hari ini tentang kembalinya suatu bulan yang dinanti-nanti oleh setiap insan karena di bulan tersebut banyak sekali dipenuhi oleh berkah, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta pembebasan dari api neraka. Eee, Bisa Ustadz jelaskan tentang hakikat Ramadan itu bagi kita sebagai umat Muslim, Ustaz? Baik. Ya. Jadi alhamdulillah kita sudah masuk hari pertama di bulan Ramadan ini. Masya Allah ini merupakan satu keberkahan buat kita semua. Jadi bincang-bincang masalah Ramadan ini memang merupakan hal yang sangat spesial bagi kita kaum muslimin ya. Jadi dari datangnya saja atau kedatangannya saja itu demikian ditunggu-tunggu. Karena memang ini digambarkan oleh Rasulullah SAW, Ramadan ini sebagai tamu. Jadi dianalogikan atau digambarkan sebagai sebuah tamu agung yang akan datang kepada kita. Dan alhamdulillah tamu ini, ya tamu Ramadan ini sudah datang ke rumah-rumah kita, ke dalam kehidupan kita. Tentu ini sangat membahagiakan kita, ya. Jadi saya ingin menggambarkan seperti ini ya. Jadi kalau di kampung kita ya bakalan datang nih presiden misalkan. Biasanya kan yang namanya para pejabat tuh sibuk minta ampun. Dari camat, dari lurah, dari RT, RW, pasti sibuk kalau ada pejabat atau bahkan presiden misalkan mau datang ke RT, RW itu. Ya, dari yang kemudian camatnya merintahin pasang spanduk, bersih-bersih, kerja bakti. Kenapa mereka sampai sesibuk begitu? Karena akan ada datang presiden, disambut sedemikian rupa. Coba kalau misalkan datang saya ke kampung itu, ya, kira-kira Pak Camat repot nggak? Ya, kemudian lurah gitu, rapat nggak sama semua RW sama RT-nya? Ya enggak, kan begitu. Kenapa kemudian mereka sampai sesibuk seperti itu kan? Ibu-ibunya ngumpul rapat. Ayo kita mau masak apa? Sebentar lagi nih kita akan datang tamu besar ya ke RT kita. Itu pasti sibuk dari nenek-nenek, bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian juga sekolah ya pasti sibuk juga siapin tari-tarian mau menyambut ya kan, atau nyiapin lagu-lagu, nyiapin yel-yel, nyiapin bendera, apa aja kemudian dikreasikan untuk menyambut seorang tamu. Nah, mindset ini harus ada nih di tengah-tengah kaum muslimin ketika datang Ramadan. Orang kalau tamu agung aja datangnya seperti itu, betul nggak? Ya. Nah, persoalannya kalau kita ini memang nggak terbiasa menyambut seorang tamu gitu kan. Ada nggak yang begitu? Ada ya. Ada misalkan keluarga kita lah, jangankan datang presiden, ya. Datang orang tua aja begitu seneng banget datang orang, betul nggak? Datang orang tua kita dari kampung, waduh, kira-kira mau masak apa nih mah? Mama tolong siapin dong masakan, bentar lagi kita mau datang, iya nggak? Nah ini kalau datang orang tua kita, datang presiden kayak begitu, ini lebih
lebih besar lagi begitu maknanya. Makanya Ramadan itu kemudian digambarkan oleh Rasulullah sebagai tamu yang akan datang supaya memudahkan pemahaman kita. Ini tamu besar loh yang mau datang. Dan alhamdulillah tamu besar ini udah ada. Jadi kalau kemudian mindset eh, ya saudara-saudara kita, ah biasa aja emang, kenapa sih bulan Ramadan kan biasa-biasa aja kan begitu. Ya sama berarti kalau ada nyamut, ada tamu yang besar ke rumahnya biasa-biasa aja orang-orang juga, ada juga memang. Jadi memang kembali ya, satu hal yang paling penting bagi kita mindset awal kita, persepsi kita tentang bulan Ramadan ini apa. Ini mumpung belum terlambat. Maksudnya kita nih kan baru udah datang nih, udah kadung di rumah kita nih Ramadan. Jangan sampai kemudian mindset kita nih masih mindset lama. Ya enggak? Ini tamu besar loh. Jangan sampai kemudian berlalu begitu saja. Kalau berlalu begitu saja nih kita akan rugi. Nah, ini yang pertama yang harus kita pahami sebelum kita lanjut, ya. Jadi kalau dengan bahasa keimanan tentu ya, Ramadan ini sungguh, apa namanya, hal yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, ya. Makanya, alhamdulillah sebenarnya kalau dilihat dari sambutan masyarakat ya, kebiasaan kita, berkaitan dengan Ramadan ini sudah baik, ya. Seminggu yang lalu bahkan 2 minggu ya banyak kemudian masyarakat yang bikin lagu ya, menyambut Ramadan ya, walaupun mungkin kalau pas nggak wabah kan biasanya banyak pawai tuh Ya. ya, sekolah-sekolah dari tingkat PAUD, dari SD, SMP, SMA, bahkan bahkan apa, Karang Taruna itu juga pada pawai menyambut Ramadan. Nah sekarang pawainya nggak ada, pawainya di dunia maya, ya. Banyak yang kemudian bikin sambutan-sambutan dalam bentuk video, gambar, dan seterusnya. Ini menunjukkan kepada kita sebenarnya, masyarakat ini sudah bagus, kebiasaannya, tabiatnya menyambut Ramadan ini. Tinggal kemudian yang menjadi PR kita bersama, bagaimana, agar Ramadan ini nanti tetap tersisa. Ya, karena kebanyakan pengalaman kita, setelah bertahun-tahun, ya orang tua kita, tetangga kita, ada yang Ramadan ini pengalamannya banyak loh, ada yang sudah 60 kali Ramadan, ada yang 50 kali, ada yang 40 kali, 20, 10, 1 kali Ramadan, ada juga yang begitu, ya. Tapi kemudian yang 60 kali Ramadan sama yang 5 kali kok nggak ada bedanya begitu ya, ada yang begitu. Ada yang mungkin 1 kali, wah imbasnya sangat luar biasa, ada juga. Nah ini kenapa? Kok bisa seperti itu? Nah ini yang menjadi PR kita. Dalam sambutan, dalam kebiasaannya sih sekarang alhamdulillah sudah bagus, tinggal kita tingkatkan bagaimana supaya nanti atau imbas atau efek dampak Ramadan ini, bisa sepanjang tahun. Oleh karena itu kita akan mulai di hari pertama ini untuk meluruskan niat ya, membetulkan mindset tentang Ramadan ini. Baik, itu sebagai awalan, obrolan kita pada kesempatan sore hari ini. Iya, Ustaz. Eee, kalau kita lihat memang tadi tamu yang, agung yang mulia itu, yang kita harus sambut dengan, sesuatu yang spesial juga itu. Lalu sebenarnya, eee, persiapan apa yang terbaik ya untuk bisa, menyambut Ramadan ini? Apakah kita kan kalau itu ada apakah kita harus ngecat rumah gitu atau kita harus beli Al-Qur'an yang baru atau peci yang baru itu gimana, persiapan kita dalam menyambut Ramadan tersebut, Ustaz? Ya, jadi sebenarnya nggak salah kalau kita kemudian ngecat rumah ya kan, namanya juga, mengekspresikan kebahagiaan kita di lingkungan, misalkan rumah kita tata supaya lebih nyaman, supaya lebih bersih, Masya Allah ini alhamdulillah ya. Jadi supaya ibadah bulan Ramadan bisa dengan nyaman, bisa dengan tenang. Tapi memang, persiapan yang paling penting itu adalah kita memahami kembali, pertama makna Ramadan itu. Jadi kita betulkan dulu nih mindset ya. Jadi
kita menghadapi atau menganggap Ramadan ini seperti apa. Ini kembali kita harus buka-buka lagi nih, mumpung belum terlambat sekali lagi. Ini untuk menguatkan, ya, karena kalau nanti kurang pas, kurang benar mindset kita, pemahaman kita tentang bulan Ramadan, jangan-jangan kita melakukan bulan Ramadan itu hanya kebiasaan saja atau hanya karena ikut-ikutan, gitu ya. Nah ini karena apa faktanya? Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kan bertahun-tahun juga kita bisa menyaksikan taraweh, penuh, ya, kemudian berkurang sampai 2 sab, 1 sab gitu kan, ini kan faktanya. Oleh karena itu, mindset-nya ini harus kita betulkan yang pertama. Yang selanjutnya yang juga sangat penting itu adalah bagaimana kita menyiapkan, pemahaman terhadap pelaksanaan ibadah Ramadan ini dengan baik, ya ini terkait dengan fikih Ramadan. Ini juga sangat penting ketentuan. Jadi kita buka-buka lagi hal-hal yang, bisa kita optimalkan dalam aktivitas, saum Ramadan. Mulai dari kita pahami syarat-syaratnya apa, rukun-rukunnya apa, hal-hal yang membatalkan puasa itu apa, kan begitu. Nah ini harus kita buka kembali sehingga, jangan sampai ada celah-celah yang kemudian mengurangi, eee optimalisasi atau mengurangi pahala dari, bulan Ramadan ini, ya. Jadi itu, pertama, satu luruskan mindset, luruskan niat, yang kedua, pahami ketentuan-ketentuan ibadah saum Ramadan ini sehingga, pelaksanaan bulan Ramadan ini bisa semaksimal mungkin. Ya, biasanya kan kalau Ramadan itu identik dengan masjid ya, Ustaz, ya. Jadi kita sering, eee, berinteraksi dengan masjid. Bisa bisa dibilang Ramadan itu adalah pindah rumah, dari rumah ke masjid gitu ya, tempat tinggal dari rumah ke masjid. Karena bisa dibilang, eee, dari sholat 5 waktu kita ke masjid, tadarus kita ke masjid, lalu tarawih kita ke masjid, sholat subuh, dan setelah sholat subuh biasanya juga ada tausiah di masjid. Artinya di Ramadan itu banyak sekali aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan masjid. Tetapi di masa sekarang ini, di masa pandemi, COVID-19 ini, itu masjid, eee, bisa dibilang tertutup ya, himbauan dari pemerintah tentang, eee, tidak adanya sholat tarawih gitu kan, dan, eee, pengumpulan-pengumpulan massa di masjid gitu. Itu, kita harus berusaha bahwa, eee, ya kita kembali kepada rumah masing-masing mungkin seperti itu. Bagaimana kita menyikapi Ramadan ini di masa, seperti ini, Ustaz, di mana yang tadinya kita biasa ke masjid, tapi jadi tidak berada di masjid gitu. Agar supaya, walaupun kita tidak masjid, tetapi, kita bisa, eee khusyuk gitu dalam, beribadah Ramadan tersebut. Itu bagaimana, Ustaz? Ya, jadi di tengah wabah corona ini memang kita harus banyak bersabar. Dan kebetulan, bukan kebetulan ya, Allah menjadikan bulan Ramadan itu bulan sabar ya. Jadi, eee, sehingga di tahun ini, di tengah wabah COVID-19 ini, ya kita harus banyak bersabar. Insyaallah ya, kesabaran kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan, surga. Jadi memang ya agak beda ya, Ramadan tahun ini. Semalam juga saya dapat kabar di masjid, dekat tempat saya dijagain polisi. Ya, mungkin takut kemudian nanti banyak orang yang mau taraweh. Ada juga di musola yang tadi sebagian masyarakatnya sudah kangen banget ya, sudah pengen banget begitu ya sholat taraweh, didatengin RT ya, nggak boleh untuk sholat taraweh. Ya nggak apa-apa, artinya ini harus menjadikan kita sebagai orang yang sabar. Dan yang paling penting sebenarnya begini, eee, betul memang, kita ini di bulan suci ini
dianjurkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan sunnah ya, amalan-amalan nafilah seperti membaca Al-Qur'an, kemudian, shadaqah setiap hari, kemudian, sholat tarawih yang di bulan sebelumnya kan memang tidak disunahkan, ya. Tapi sekali lagi, bahwa sunnah tarawih juga ini sebenarnya adalah kegiatan yang, bisa dilaksanakan di rumah. Dan kita tahu ya, secara sejarah bahwa di zaman Khalifah Abu Bakar saja yang namanya sholat tarawih ini belum didorong oleh khalifah ini ke masjid, baru di zaman Umar kan. Kemudian Khalifah Umar beristihad untuk melakukan sholat tarawih ini, mendorong masyarakat agar dilaksanakan di masjid-masjid, ya. Ya, nggak apa-apa, jadi kita untuk sholat tarawih ini dilaksanakan di rumah. Dan yang paling penting sebenarnya bahwa, eee, kegiatan ataupun amal yang paling, utama dilakukan sebenarnya masih banyak, ya. Jadi ada satu, eee, hadis ya, hadis qudsi yang disampaikan kepada kita bahwa tidaklah hambaku bertakarub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai ya, daripada yang aku pardukan kepadanya, ya. Jadi, yang pertama, urutan atau prioritas pertama agar kita ini bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan amalan yang wajib sebenarnya. Baru kemudian turun ya, kalau sudah, aktivitas atau amal-amal fardu yang wajib ini sudah kita laksanakan, turun amalan-amalan, sunnah, gitu. Contohnya apa sih amalan-amalan yang wajib? Ya banyak, ya, eee, jihad misalkan, itu kan wajib tuh kalau tentara, ya, itu wajib tuh kalau disuruh jihad. Atau kemudian misalkan para dokter yang saat ini tengah wabah, maka lebih baik bagi para perawat, dokter ini melayani masyarakat yang sakit dibandingkan bahkan dengan ibadah, sholat sunnah misalkan harus memaksakan diri ke masjid misalkan. Cukuplah mereka melakukan sholatnya di, sesempatnya mereka misalnya setelah mereka melaksanakan tugas. Justru tugasnya itu merawat, melayani orang-orang yang sakit yang terkena wabah, ini adalah, amalan yang sangat luar biasa bagi mereka, lebih tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu kemudian ada idroksilah billah atau didorong oleh, kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya amal yang mereka lakukan itu bukan hanya karena alasan kemanusiaan, tapi karena memang Allah memerintahkan mereka untuk melayani ya orang-orang yang sakit ini dengan sepenuh hati, menyelamatkan nyawa. Masya Allah ini sungguh luar biasa pahalanya bagi para dokter dan para perawat. Ya demikian juga, apa namanya, karyawan-karyawan yang terkait ya dengan masalah-masalah seperti itu di rumah sakit kan juga tidak harus dokter, tidak harus perawat ya. Misalkan yang nyalain listriknya misalkan di rumah sakit, kalau tiba-tiba listriknya mati ada masalah kan gimana, kan begitu. Dokter sama perawat juga kan repot ya. Atau misalkan satpam yang harus menjaga keamanan ya. Itu adalah perkara-perkara yang jatuhnya bisa menjadi wajib ya, bukan hanya wajib ain bahkan menjadi wajib kifayah karena kalau tidak ada yang melakukan itu, siapa lagi yang kemudian bisa melayani masyarakat yang sakit. Nah ini contoh, kemudian juga misalkan ada lagi adalah thalabul ilmi. Thalabul ilmi ini juga wajib ya, jangan salah ya, fardu ain ya bagi, apalagi misalkan belajar agama ini kan fardu ain. Makanya juga para ustad ya atau guru-guru lah misalnya, guru-guru SD, guru-guru SMP yang mengajarkan, kebaikan kepada anak-anaknya, ilmu-ilmu yang bisa jadi jatuhnya ada yang fardu ain atau sains misalkan atau ilmu kedokteran itu juga kan fardu kifayah jatuhnya ya. Maka ini juga menjadi satu hal yang luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Atau kemudian juga dakwah, ya, dakwah, aktivis dakwah untuk memberikan kesadaran di tengah-tengah masyarakat, walaupun dakwah nggak bisa dilakukan secara offline, kan bisa bikin video segala macam. Nih Mas Taufik kan capek-capek nih udah standby ya dari jam 5 jadi host. Ini kan luar biasa juga. Nah, ini yang harus kita pahami sekali lagi, di tengah wabah ini tidak menghalangi kita untuk melaksanakan amal-amal yang bersifat mendekatkan kita kepada Allah. Dan amalan apa? Yang pertama itulah adalah amalan yang wajib, yang menjadi prioritas. Kemudian yang kedua baru amalan-amalan sunnah. Ya, jangan sampai kemudian taraweh ini kita paksakan begitu ya, mau tapi pas sholat Jumat begitu kan lebih memilih sholat duhur. Ini kan aneh, ya enggak? Ya, jadi sholat taraweh kan sunnah tuh, tapi maksa-maksa begitu. Banyak tuh masyarakat. Tapi pas sholat Jumat ada ganti aja katanya. Ya, padahal apa susahnya gitu ya. Padahal sholat duhurnya tuh sholat duhur berjamaah tuh banyak di masjid. Ada 2 saf begitu ya. Tapi aduh kan nggak boleh katanya ya. Tapi sholat duhur ngumpul juga gitu kan, aneh. Padahal tinggal diganti saja prosedurnya. Ya, ada yang khutbah, sholatnya malah lebih cepat 2 rakaat, kalau duhur kan 4, kalau sholat Jumat 2, kan sama aja waktunya, interaksinya juga. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang yang ironis lah kadang-kadang kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan dengan pemahaman ini kita bisa menjadi lebih baik. Amin. Ya. Ya, baik. Bagi saudara-saudara yang menyimak tayangan ini bisa bertanya langsung melalui chat ya. Nanti akan saya bacakan kepada narasumber kita. Satu lagi nih, Ustaz. Kalau kita lihat ya bahwa puasa Ramadan itu kan berdasarkan perintah Allah. Kalau saya boleh mengutip ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Nah, jadi kita tuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa sebagaimana yang telah diperintahkan bagi yang telah diperintahkan oleh umat-umat sebelum kita, agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, bisa sedikit menjelaskan kepada kita, Ustaz, makna dari takwa itu sebenarnya apa, Ustaz? Ya. Jadi memang betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya ambil la'allakum tattaqun di dalam tafsir Aisar At-Tafasir. Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat itu, maksudnya di dalam ayat itu dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Az-Zazairi ya di dalam tafsir Aisar At-Tafasir. Jadi yang dimaksud dengan la'alakum tatakun itu agar dengan puasa itu Allah mempersiapkan kita, mempersiapkan orang-orang beriman untuk takwa. Ya, jadi dengan puasa itu Allah persiapkan untuk takwa. Agar siap untuk apa? Maksudnya takwa itu melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang lingkungan, kondisi, ya waktu itu sangat penting, maksudnya momentum itu sangat penting bagi kita. Allah tahu persis ya fitrah manusia ini seperti apa gitu maksudnya. Jadi Allah mempersiapkan lingkungan waktu 1 bulan ini sedemikian rupa, suasananya, kondisinya sedemikian rupa, agar manusia ini bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya dengan mudah. Iya nggak? Coba misalnya kalau kita ini nggak ada bulan Ramadan, berat. Jadi untuk melaksanakan puasa sunnah saja, itu beratnya minta ampun kalau yang nggak biasa. Ya, apalagi kemudian dilaksanakan setiap hari. Tapi kemudian kenapa di bulan Ramadan ini demikian mudah? Masyarakat bahkan anak kecil ya yang umurnya 5 tahun, 6 tahun itu bisa melaksanakan puasa, padahal di hari biasa
Yang namanya makan makanan, jajan, segala macam ini susah banget melarangnya orang tua. Tapi di bulan Ramadan gampang banget, kenapa ya? Nah, ini Allah tahu persis karakter manusia kita. Lingkungan ini memang untuk membangun sebuah kebiasaan itu diperlukan. Ya, contoh gini lah. Anak-anak kita di pesantren ya, itu lebih mudah diatur oleh para ustadznya, bangun subuh, ya kan, baca Quran, pokoknya ama-ama kebaikan di pesantren luar biasa, anak-anak kita bisa mengikutinya. Pas pulang ke rumah, ya Allah, berat lagi, betul nggak? Mungkin orang tua nih pasti deh banyak yang merasakan seperti itu, karena juga banyak yang mengeluh kepada saya, kebetulan saya juga ngurus sekolah, ada SD, ada SMP, banyak orang tua yang ngeluh, "Ustad, gimana ini ya anak-anak kok kayaknya kalau di sekolah, di pondok nih pada rajin, tapi kalau kalau di rumah susah gitu ya, bangunnya aja repot lagi," gitu. Nah ini, jadi memang karakter manusia ini membutuhkan lingkungan untuk melakukan berbuat baik, ya. Jadi emang ini diawali, jadi Allah tahu persis. Jadi, kalau kita ngomong-ngomong terus belum tentu didengerin, tapi kalau di lingkungan diatur sedemikian rupa, dibangun sebuah bi'ah, sebuah kebiasaan, suasana dan kondisi, maka insya Allah masyarakat akan dengan mudah. Jadi pas sebagaimana Syekh Abu Bakar katakan di dalam tafsirnya, la'allakum tattaqun, jadi dengan puasa itu Allah menyiapkan orang-orang beriman agar bisa bertakwa. Menyiapkan orang-orang beriman dengan mudah atau termotivasi untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, masih ada waktu nggak nih? Maghrib jam berapa ini? Hostnya ini nggak update ini ya. Udah sebentar lagi ini harusnya udah siap-siap ini, udah Oh menyiapkan kolak ini harusnya. oh gitu ya? Oke. Soalnya di sini nggak ada jam nih. Berarti sudah habis waktu kita ini? Belum, Masya belum. Allah. Ini ada Ustadz Jainuddin ini, Masya Oh, iya Allah. iya iya. Baru baru keluar Ustaz Zainuddin. Baik, satu pertanyaan, Ustaz. Ah, bulan Ramadan itu kan identik dengan Al-Qur'an ya, karena turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan ya. Maka sering ada nuzulul Qur'an di bulan Ramadan. Itu, apakah ada, suatu keharusan atau bagaimana yang kita harus khatam di bulan Ramadan, Ustaz? Sehingga orang-orang berlomba-lomba di dalam, membaca Al-Qur'an. Itu, Ustaz. Terakhir mungkin itu, Ustaz. Ya. Kalau keharusan sih tidak ada ya. Harusnya, tapi tentu itu menjadi lebih baik bagi kita untuk menjadikan Al-Quran ini dekat dengan kita. Ya, jangankan eh, di Ramadan, di bulan biasa aja kan didorong oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ini dekat dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran ini kan petunjuk hidup kita, ya. Jadi alangkah anehnya kalau kemudian seorang muslim ini jauh dari Al-Quran. Apalagi kemudian di bulan Ramadan, di mana syahrul Ramadan unzila fihi, ya, unzila fihi apa? Di dalamnya memang Allah turunkan kan begitu. Hudalina suwabayinati minal huda wal furqan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Nah, otomatis kita didorong untuk memperbanyak ya tilawah, ya. Minimal ya punya target begitu. Setidaknya satu hari satu juz, maka di dalam bulan puasa ini, dalam Ramadan ini bisa hatam. Lebih bagus lagi kalau kemudian punya banyak waktu satu hari hatam gitu ya, sebagaimana para ulama ya ada yang kemudian hatam satu kali bahkan berkali-kali begitu, ada juga yang seperti itu. Tapi tentu sebagaimana saya sampaikan di awal, ada amalan yang menjadi prioritas, ya tentu saja bagi kita, amal yang wajib ini apa, begitu ya. Kemudian kalau memang masih banyak waktu, amal yang paling mudah yang kita lakukan tentu adalah dengan tilawah, membaca Al-Quran, sekaligus memahami, mentadaburi makna-maknanya, ya. Jadi ini momentum yang paling baik bagi kita untuk dekat dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah petunjuk, ya, hudan,
ya bagi manusia. Ya, baik Ustaz. Jazakallah atas semua masukan dan informasinya. Karena waktu sudah masuk maghrib ya, sini sudah terdengar azan. Kita akhiri obrolan sore hari ini yang insya Allah bermanfaat dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.